Halo Sobat Kari TV yang ber-IQ tinggi. Kali ini kita akan menduetkan dua tokoh yang sangat fenomenal menjadi calon presiden dan wakil presiden RI 2024. Silahkan Sobat subscribe, share channel ini dulu ya sebelum komen dan memberikan pendapat di kolom komentar di bawah. Ini tentang dua tokoh fenomenal jika dijadikan calon presiden dan wakil presiden tahun 2024. Dua tokoh yang dimaksud yakni Mardigu Wowik atau Bosman dan Lor Rangga. Ayo kita simak dulu video berikut ini lalu berikan pendapat sobat tentang jika mereka jadi calon presiden kita. Ini videonya. Dalam berita terakhir tentang peningkatan ekonomi dan masalah COVID, Banpres sudah mencapai angka 13 triliun rupiah. Kalimat dalam headline media ini cukup mencetarkan otak nakal saya. Pertanyaan sederhana muncul, kenapa kalau bantuan disebut bantuan presiden? Sementara kalau hutang dikatakan hutang negara. Kenapa nggak dibalik? Bantuan negara pada saat memberikan stimulus dan hutang presiden pada saat pemerintah meminjam pada lembaga donor. Sehingga ketika sudah tidak menjabat, dia harus bertanggung jawab pada hutang yang dibuatnya. Bener deh, ini perlu nyali memang merubah negara ini. Kalau saya karena sontoloyo dan sangat cinta NKRI berani mengatakan hutang presiden dan bantuan negara yang akan dilakukan. Garansi, kalau ada hutang yang saya ambil sebagai pemimpin, maka selesai masa tugas saya lunasi, pasti. Tapi beban hutang pejabat sebelumnya senilai berapa saat ini ya kira-kira? 5.000 triliun kali ya? Ya saya tidak akan mau bayarin. Piye jala ikijal, kita buat deal. Wah ini ora, pasti pada nggak punya biji. Lebih baik jangan pilih Mardigu jadi presiden. Biar mantan pejabat semua. Tapi tenang, gak akan orang sontoloyo begini dipilih. Saat ini ada buzzer, bukan hanya nyelip di komen, tapi sudah ditarget, dibuat landing page, dibuat channel YouTube, dibuat blog khusus untuk menyerang Bosman. Keren. Ini si sontoloyo mulai diperhitungkan saat ini. Mungkin si Bosman ini adalah sedikit manusia yang dibenci buzzer, tapi dicintai. Kenapa dicintai? Karena anggaran influencer dan buzzer naik drastis khusus untuk menyerang Bosman. Bayangkan kalau sekarang per tahun berapa tuh? 100 miliar ya, lalu naik 150 miliar misalnya. Wih, sontoloyo untuk membungkamnya negara mengeluarkan budget loh. Keren, itu baru namanya kompetisi. Semakin banyak buzzer, itu penting. Artinya kita ditakuti. Singa tua luka ternyata ditakuti. Lumayan buat orang yang mencintai negara dengan cara lain tapi dibilang salah. Lumayan tahu betapa hausnya pejabat sekarang akan berkuasa. Jadi tahu arti demokrasi di Indonesia. Ternyata hanya di bibir. Apa karena banyak pejabat saat ini yang sudah kena Pygmalion syndrome ya? Sehingga posesif akan jabatannya. Jabatan ini dilindunginya seakan milik pribadi dan abadi. Dan dibawa sampai mati. Why? Kita ini laki-laki. Ketika mengingat perbedaan pasti ada yang indah. Coba kalau semua di dunia ini dibuat laki-laki semua. Gak ada yang indah. Bener. Dunia ini laki-laki. Iya. Jadi kalau perbedaan jangan cepat-cepat emosi. Justru adalah satu keberhasilan itu dari sana. Begitupun pemerintahan yang ada. Ya. Perbedaan mah biasa. Dia ya. menjadi pemerintahan yang maju dan bakal maju ini yang sekarang ini. Insya Allah. Mungkin pemerintah yang terlihat jahat aslinya tidak jahat kan? Perbedaan. Tidak ada pemerintahan jahat. Hanya melaksanakan tugas mungkin. Yang ada adalah Kayak oknum Akainu, mereka yang gitu. jahat, ya pemerintahan di tetangga kita sana, misalnya dan lain-lain. Itu hal sesuatu yang memang ada maksud untuk mereka. Nah tapi Tapi masalahnya jangan dianggap bahwa itu kejahatan, bahwa itu juga ada maksud yang terbaik. ketika seseorang mendapatkan tempat atau kedudukan, mereka biasanya bertindak tidak hanya sesuai dengan apa yang diharuskan, tapi kadang-kadang menggunakan emosinya seperti Akainu kan. Maksudnya dalam artian gini, ya, menurut gua kebenaran yang mutlak tuh ya begini, jadi lu harus ikut gua karena gua punya kedudukan nih. Itulah makanya kebenaran yang mutlak bukan dirinya saja. Jadi dia salah di situ. Yang disebut benaran, itu ada rangkaiannya nih. Yang pertama rangkaian kebenaran itu karena kebenaran menurut Tuhan yang maha berkuasa. Oke. Rangkaian kedua adalah Tuhan menurut atas kepada cita keagamaannya ataupun kitabnya. Benar kalau dibenarkan menurut kitabnya ya kita tidak bicara tentang satu agama tapi agama manapun. Terus ada benar menurut orang lain. Ya. Ada benar menurut pemerintahan. Ada benar menurut diri kita. Tapi kalau menyebut sudah diri kita ini yang paling ini kecil. Yang paling kecil. Ya yang kecil. Ya tolonglah diri yang fitrahnya. Makanya bukan benar kata otak yang akhirnya bisa picik.
Tapi kebenaran ini harus dalam jiwa kita yang bersih, Dengar tuh, hati Akainu. kita yang bersih. Jangan Itu ngomong gitu, kalau ntar yang dia dimaksud Mohon kalau misalkan benar ini sudah menjadikan satu Pelepasan. benar ini 5 ini, nah inilah kebenaran. Oh pantas begini posisinya. Makanya siap ini kan. Siap menghadapi apapun, itulah kebenaran. Oh, berarti Garp tuh bener. Karena dia cuma pakai Iya. lima-limanya. Benar, Nih, setuju gue. Contohnya gini, satu. Misalnya, Nih, ini menyatukan kebenaran. Oh oke. Ini salam menyatukan kebenaran. Oh gini. Jadi kalau ada fotonya lo terangga dengan yang dengan lain. para netizen, dengan teman-teman, Begini, kayak semuanya begini, begini. artinya salam kompak menyatukan atas kebenaran. Dia Allah menyatukan kebenaran yang mutlak Tinju dari cinta. keseluruhan tadi. Kebenaran yang tadi yang 5 itu baru dinyatakan kebenaran mutlak.